Sekarang pagi servis Sandiago. Memang hat-trick lagi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bang Karni, ada Bang Boni, Prof. Fendi, kemudian Bang Dedi Sitorus, kemudian ada Gus Coy dan Bang Henry Satrio. Terima kasih Bang atas kesempatan yang luar biasa ini, panggung yang hebat ini. Saya sangat bersyukur bisa bicara di sini. Tentu nggak bisa sembarang orang juga bisa gitu, tapi ini adalah kesempatan yang luar biasa. Pertama begini, saya nggak langsung ada pertanyaan Bang yang perlu dijawab, ada 3. Apakah resapel ini berbasis letupan politik? Yang kedua, apakah resapel itu betul berbasis kinerja? Atau jangan-jangan ketiga, resapel berbasis Anies? Resapel berbasis DNA-nya Anies. Nah, untuk menguji itu saya nggak mau biar publik yang menjawab, masyarakat yang menjawab. Karena tahun-tahun ini sebetulnya memang udah tahun politik. Udah seleksi alam. Di mana-mana kutukan periode kedua itu nggak bisa menteri itu loyal, tidak bisa fokus, sibuk bagaimana bisa menjadi calon presiden. Nah, kalau kemudian dalam waktu limitasi yang sangat pendek ini, apa yang bisa dilakukan oleh menteri baru ini? Bisa beradaptasi cepatkah? Bisa bersosialisasi cepatkah? Toh menteri yang kemarin diganti juga belum dievaluasi. Yang menjadi pertanyaan rasional saya Bang Karni, Pak Datuk, ini kan kepuasan Pak Jokowinya 60-70% approval ratingnya, level confident. Enggak rasional dengan resapel, di mana rasionalnya enggak kompatibel dong. Kalau memang kepuasan ini sudah tinggi, untuk apa lagi mau diresapel? Cari pekerjaan lain. Jangan lupa kalau memang itu tingkat yang begitu tinggi kepuasan seperti ini, kemudian dipaksakan resapel, menariknya Pak Jokowi selama ini itu mengambil jalan stabilitas, ketenangan. Tapi kalau kemudian resapel itu, kalau Nasdem Gus Coy bilang, kita santai-santai saja, kita tidak akan ribut, kita tidak akan reaksioner, kita tidak akan marah, kita menyerah tanpa syarat, kalau mau diresapel silakan, enggak diresapel, tetap mendukung Pak Jokowi sampai syukur-syukur 2024, wah berkelas sekali Nasdem. Hebat itu Nasdem itu. Tapi saya yakin enggak kita seperti itu nanti setelah diresapel gitu. Dan jangan-jangan juga dengan resapel yang sebetulnya hari ini, kalau memang tingkat kepuasan yang setinggi ini yang terjadi, jangan lupa Nasdem ini menurut saya secara etika moral, secara kita masuk kepada saya bahas dalam ilmuwan filsafat politik itu bicara tentang teorinya Scott Mainwaring itu presidensial ala multiparty ekstrim, itulah penyebab kita gaduh hari ini. Ini yang menyebabkan presiden karena tidak ada kursi yang dominan di legislatif, kemudian mereka mengakomodir semua menteri masuk ke kekuasaan beliau untuk menciptakan stabilitas karena nggak ada kursi partai yang dominan lebih 20%. Akibatnya masuklah kemudian yang di luar waras kita juga bisa menteri yang tidak pernah bekerja keras untuk Pak Jokowi, bisa menjadi menteri 2 lagi sekalian. Capresnya langsung jadi menteri, wakil juga jadi menteri. Tidak ada kerja keras Pak. Ini di mana kita cara mengajarkan pembelajaran politik yang berkelas, high politik, nggak ada pembelajaran di situ. Kalau kalah ya oposisi, nggak ada lagi tempat. Itulah resiko tidak kompatibelnya sistem presidensial ala multipartai Scott Mainwaring ini. Dan menurut saya, jangan lupa Nasdem itu yang pasang badan. Ketika kenaikan yang namanya semua barang-barang itu, Nasdem pasang badan. Produk undang-undang Nasdem yang bantu. Dan ketika COVID, ketika kondisi negara lagi sulit-sulitnya, itu setahu saya, mohon maaf, itu Nasdem juga pasang badan. Tapi ketika kondisi COVID ini hampir selesai. Saya kira semua partai pasang badan lah. Ya silakan. Iya dong. Kalau saya PDI saya apresiasi, hormat Bang. Ini pengawal demokrasi kita Bang. Gatekeeper, penjaga demokrasi kita. Kalau ini nggak dikawal oleh Bang Dedi Sitorus sama Ibu Mega, selesai kita Bang. Nggak bisa ngomong saya sini Bang. Bagaimana tidak, ketua MPR-nya Jaka Sambung nggak nyambung. Ngomongnya udah nggak pakai hati, udah pakai otak gitu. Bilang pemilu ditunda. Ketua DPD-nya tempe tahu lagi.
Tapi yang namanya PDIP konsisten, yang namanya pemilu ditunda, tidak ada negosiasi. Tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden. Oh ini lega bang, angin segar bang. Makanya saya hormat, kalau PDIP saya hormat. Ya Nasdem juga, saya nggak tahu Nasdem, tapi PDIP jelas posisinya. Berarti Nasdem juga pengawal demokrasi, Gus Coy. Nggak bisa dinegosiasi yang itu, yang lain boleh gitu kan. Nah kemudian yang kedua Bang Karni. Bang Boni belum dipuji. Bang Boni pengawal. Bang Boni partai apa? Enggak kan udah dipuji juga dong. Biar ya. rata. Oh iya. Dia nggak puji orang, dia puji partai. Oh, dia puji partai kan saya puji partainya. Yang kemudian yang kedua Bang, kalau kita bicara tentang yang saya katakan tadi bahwa ada yang menarik di dalam pendekatan filsafat politiknya oligar yang Jeffrey Winter Richard Robinson itu mengatakan bahwa yang saya khawatirkan sebetulnya dalam proses demokrasi bukan pada level election atau pemilihan, tapi yang saya pikirkan yang menjadi pikiran beban beliau adalah itu pada tahap nominasi dan kandidasi Bang. Jadi pada tahap election itu masa bodoh, nggak peduli amat, nggak penting. Nah itulah yang kemudian presiden threshold 20% hari ini. Yang kita khawatirkan pada level itulah menguatnya kepentingan bahwa oligarki ekonomi bukan milik rakyat, penegakan hukum agama salah, kemudian ada kondisi seolah-olah jegal-menjegal ini. Nah sekarang saya mengatakan kalau memang yang dikhawatirkan oleh Jeffrey Winter ini pada soal kandidasi atau ini, artinya semua warga negara, ya Nasdem harus pasang badan demi ini gitu, dengan konsekuensi yang tidak main-main. Kehilangan 3 menteri ini. Gitu. Dan menurut saya ada teori yang menarik itu satu lagi Bang adalah underdog effect itu. Empatik yang dibilang oleh Bang Boni Mahargan. Dan itu sudah dirasakan oleh 2 partai politik. Ketika Pak SBY merasakan itu, menikmati itu. Jangan lupa juga PDIP menikmati ketika Orde Baru. Bagaimana dibenturkan PDIP waktu itu, babak belur, dibuat 2 surat dan seterusnya. Tapi pada 99 itu PDIP menang pemilu. Jadi hati-hati juga dengan empatik ini loh Bang. Sampai di TPS, dia mencoblos, sampai dia nangis itu bahaya loh. Karena dia ini bicara bukan pikiran, bukan otak, tapi hati. Makanya resapel itu menurut saya, kalau Pak Jokowinya pakai nanti moral atau etika, kita filsafat nih belajar, saya ngajar belajar filsafat, harus itu bicara etika, moral, politik, dan seterusnya. Nah kalau Pak Jokowi semestinya memang ini, kalau politik yang tadi yang saya bilang Yunani yang Machiavellian itu penggal leher lawan, kalau enggak kita dipenggal, itu beda. Tapi kalau misalnya dengan hati ini, ingat Pak Jokowi tidak berkuasa selamanya. Syukur-syukur kalau jagoan Pak Jokowi menang. Tapi kalau kalah sekarang saja Bang, mohon maaf contoh. Pak Jokowi sekarang saja, yang namanya Ferdi Sambo bisa menggugat Pak Jokowi. Itu lagi presiden Bang. Apalagi bukan presiden. Ya ini bunuh orang Bang. Bunuh orang tapi bisa gugat presiden gitu loh. Di mana nih orang wibawanya? Itu masalah wibawa presiden, citra presiden gitu loh. Itu harus dijaga Bang. Ini presiden Pak Jokowi ini luar biasa. Saya akui itu, pesawatnya nggak pernah parkir di Halim itu. Bolak-balik nggak pernah merasakan AC di istana itu kan. Belusukannya itu luar biasa. Kita hormat itu, angkat topi, angkat kaki gitu itu. Bangga kita punya presiden kayak gitu. Tapi pada soal moral, etika, tidak selamanya politik itu harus seperti ini modelnya. Kita presiden harus negarawan juga. Presiden juga harus memberikan pembelajaran politik penting untuk republik ini. Kalau enggak kita mau belajar kemana Bang? Apalagi kalau kemudian ini hari-hari ke depannya kalau misalnya Pak Jokowi mengambil instabilitas politik. Kalau misalnya memang Nasdem angkat bendera untuk bertarung, untuk konflik. Makin berat lagi beban Pak Jokowi. Tapi kalau misalnya Nasdem menerima kenyataan ini adalah bagian dari kompleksitas realitas politik, Nasdem happy-happy saja, hebat Pak Jokowi. Menyerah Nasdem tanpa syarat, dikurangin pun menteri, Nasdem santai aja, tenang aja. Syukur-syukur itu yang terjadi. Ya risiko dari pilihan politik yang diambil gitu. Jadi ini yang Bang Kani Pak Datuk. Iya persis seperti itu. Ya Nasdem yang memulai, Nasdem juga bisa mengakhiri. Tapi jangan lupa bahwa ada partai yang gak berkeringat sampai sekarang,
tapi dapat menteri. Nah kalau kita nguji Bang, hak prerogatif selalu kita bicarakan. Menurut saya hak prerogatif itu nggak relevan konteks sekarang ini. Hak prerogatif itu sekarang sebetulnya jangan-jangan PDIP yang punya hak prerogatif Bang. Karena yang bisa mencoret 2 nama Nasdem itu PDIP loh, bukan Pak Jokowi loh. Nah itu hebatnya PDIP juga, itu benar. Karena PDIP partai pengusung. Jadi kalau dikatakan Pak Jokowi petugas partai salah. Saya harus bantah asumsi itu karena sampai hari ini itu terbukti kebalikannya. Pak Jarod yang ngomong coret 2 nama itu kan. Oh iya, itu Pak kan. Jokowi kan nggak pernah bilang. Betul. Hanya menentukan kapannya. Ya, Nah, tapi berarti kalau dibilang kita punya hak prerogatif untuk mencoret menteri ya enggak juga. Saya mau bilang bahwa selama ini justru sering kita mengusulkan ya malah nggak diterima. Tapi malah yang benar yang ini Bang. Ini presiden kan presiden dipilih oleh partai Bang. Yang punya hak prerogatif itu partai bukan presiden. Tapi presiden bertanggung jawab ke menteri, yes persis oke. Makanya menurut saya ini benar. Nah makanya awal tahun ini Prof, ini rezeki duri runtuh Prof. Ya kan, lumayan lah kan. Ini kan kabar angin bagi PDIP kalau dapat memang 2 ini, ya alhamdulillah lah. Ini awal tahun yang baik loh. Gitu. Ya makanya saya nggak mengatakan, ya PDIP juga harus, saya mendukung PDIP, ya nggak pantas 5 kursi lah. Sebagai, walaupun bicara Pak Jokowi, Zaken kabinet, direct man and direct please. Kabinet kompetensi, kapabilitas. Tapi enggak, saya mengatakan kabinet ini kalau 1 tahun ini dilakukan bukan berbasis di kinerja. No, tapi ini adalah basisnya adalah like or dislike. Atau kondisi Pak Jokowi memikirkan bagaimana hari ini mau menyenangkan partai politik atau mau buat instabilitas. Jadi saya enggak mengancam Pak Jokowi juga, itu memang hak prerogatif. Tapi bicara hak prerogatif semua orang dari dulu udah bicara itu. Tapi hak prerogatif yang berkelas itu adalah bagaimana Pak Jokowi memilih langkah itu dengan hati. Tidak dengan hanya statistik dan interpretatif pikiran liar, apalagi inner circle pembisik-pembisik beliau yang belum tentu juga benar, bisa juga benar. Terima kasih Pak Datuk. Baik, pemirsa kita istirahat dulu. Menarik jawabannya, saya mau juga bantu nih. Silakan. Gus. Ini jawabannya apakah tadi offset atau tidak tadi kan, Bang Boni ya. Coba kita main rasional logika kita aja. Golkar ada nggak calon presidennya? Sudah diputuskan oleh partai atau tidak? Sudah. Airlangga calon presidennya. Gerindra sudah ada nggak calon presidennya? Sudah diputuskan partai nggak? Sudah. Anda kalau begitu memperkuat pernyataan saya yang terakhir, bahwa sekarang, ini adalah testing terhadap perubahan. Nah sekarang gini Prof. Enggak, yang Anda sebutkan tadi kan enggak mengusung perubahan. Itu fantasi juga, fantasi. Ini cengeng sama antitesa nanti. Tapi ini soal hak partai untuk mengusung calon presiden, sama-sama sudah mengusung calon presiden. 3 partai ini, yang ini punya konsekuensi, yang 2 nggak punya konsekuensi, nggak fair dong. Enggak, harusnya Erlangga kita belajar bersama di LC ini Datuk Gani Ilyas mengenai waktu selanjutnya gitu ya. Jangan terlalu lama presiden itu jadi lemdak. Kemudian kapan koalisi itu boleh masing-masing berdiri mengatakan ini calon presiden kami. Jangan terlalu cepat juga mendaftarkan. Kalau tadi Bang, kalau basis resapel berbasis Anies DNA-nya, makanya Golkar juga resapel berbasis Erlangga. Kalau PDIP kalau PDIP kan menyatakan berdasarkan kinerja kan. Semua partainya udah memutuskan calon presiden. Dari awal makanya bilang. Prabowo itu calon presiden Gerindra, Prabowo udah clear. Saya dari awal bilang